Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam catatan sejarah, Abu Thalib adalah paman yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pendukung perjuangan Nabi saat memperjuangkan agama Islam. Tapi meski sudah berjasa terhadap Islam, Allah justru melarang Rasulullah mendoakan keselamatannya. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat larangan tersebut. Mengapa Allah melarang mendoakan keselamatan Abu Thalib? Lantas seperti apakah jasa paman Nabi tersebut terhadap Islam? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika ada yang bertanya, siapakah orang yang paling menyayangi Nabi Muhammad SAW selain istri-istri dan anak-anaknya, maka Abu Thalib adalah jawabannya. Kasih sayang paman Nabi ini bisa dibilang sama seperti orang tua kandung Rasulullah. Ada begitu banyak paman Nabi dari keturunan Abdul Muthalib, tapi Abu Thalib lah yang paling dekat dan berjasa kepada Nabi. Ia tidak hanya merawat dan menjaga Muhammad kecil sejak ditinggal ayah, ibu dan kakeknya, tapi juga menjadi pendukung setia Nabi saat diangkat menjadi Rasul dan berjuang menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Sewaktu Nabi Muhammad hidup di bawah bayang-bayang tekanan, teror dan ancaman orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib adalah orang yang selalu bertindak sebagai tameng Rasulullah. Perlindungan Abu Thalib kepada ponakannya itu tidak bisa lagi diukur besarnya demi membiarkan Nabi terus menggelorakan perjuangannya dalam menyebarkan Islam yang sampai rela mengorbankan hidupnya. Pernah suatu kali Abu Thalib didatangi oleh pemuka Quraisy. Mereka menawarkan dua pilihan kepada dirinya, yakni menyuruh Nabi Muhammad agar menghentikan usaha dakwanya atau menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Karena takut dan khawatir keponakan kesayangannya itu akan mendapatkan bahaya, Abu Thalib kemudian memanggil Nabi kemudian memberitahukan tawaran orang Quraisy. Di situ, ia juga menyarankan Rasulullah agar menghentikan perjuangannya tersebut. Namun semua tawaran itu ditolak Rasulullah dengan berkata, "Demi Allah, saya tidak berhenti memperjuangkan amanah yang diberikan Allah ini. Meskipun seluruh anggota keluarga dan saudara akan membenci dan mengecilkan saya." Mendengar jawaban tegas yang keluar dari mulut keponakannya itu, Abu Thalib kemudian berkata, "Teruskanlah, demi Allah, aku akan terus membelamu." Pernah juga, kala Rasulullah berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di hadapan seluruh pemimpin dan pemuka kaum kafir Quraisy, Abu Thalib mengumumkan akan menghukum siapa saja yang berani menyakiti Nabi Muhammad. Dan faktanya memang demikian. Sepanjang Abu Thalib hidup, tak seorang pun yang berani menyentuh Nabi. Barulah mereka berani ketika Abu Thalib telah wafat. Makanya Rasulullah sangat sedih dan merasa kehilangan saat paman kesayangannya tersebut meninggal dunia. Apalagi sang paman pergi dalam keadaan tidak sempat memeluk Islam. Kepergian Abu Thalib memang menjadi pukulan buat Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak, meski lama menghabiskan waktu bersama dan berjasa atas keberlangsungan dakwah Rasulullah, kenyataannya sang paman tercinta tetaplah mati dalam keadaan membelakangi Islam. Padahal sepanjang hidup, Rasulullah telah berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan orang terkasihnya ini. Bahkan sebelum maut datang menjemput nyawa sang paman, Rasulullah masih juga berupaya membujuk Abu Thalib. Namun kehendak Allah justru berkata lain. Ayah Sayyidina Ali ini bukannya mengikuti ajakan Rasulullah, ia malah terpengaruh omongan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah untuk memilih agama leluhurnya, Abdul Muthalib. Melihat kenyataan itu, Rasulullah tak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya berharap agar dirinya bisa memohonkan ampunan untuk sang paman. Tapi sayang seribu sayang, yang ada Allah justru menegur Nabi Muhammad. Kisah ini sebagaimana dinyatakan pada riwayat berikut. Dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu diisi Abu Thalib terhadap Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan pada pamannya ketika itu, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, itu kalimat yang aku nanti bisa bersaksi di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib?" Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Sungguh, aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah." Kemudian turunlah ayat. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, "Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai." Al-Quran Surah Al-Qasyas ayat 56.
Apa yang digambarkan pada kisah tadi tentu memberi informasi yang jelas kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang orang beriman untuk memohonkan ampunan dan keselamatan kepada orang kafir, sekalipun orang tersebut adalah kerabat terdekat seperti orang tua, anak ataupun saudara. Dan itu juga terjadi pada kasus Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 114. Imam At-Tabari berkata yang dimaksud pada ayat 113 dan 114 surah At-Taubah tadi adalah tidak patut bagi orang beriman mendoakan orang musyrik dan kafir setelah datang penjelasan dari Allah bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Dengan kata lain, tidak patut seorang meminta sesuatu kepada Allah yang telah diketahui bahwa dia tidak akan melakukannya. Karena ketika seorang meninggal dalam keadaan kafir, maka tempatnya jelas adalah neraka. Sebab Allah telah memutuskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan musyrik atau kafir tidak akan diampuni dosa-dosanya. Lain halnya, jika kita mendoakan orang yang kafir agar mendapatkan hidayah, maka hal tersebut dibolehkan. Hal ini sebagaimana disepakati oleh para ulama dengan mengacu pada riwayat berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari At-Tufail dan para sahabatnya datang, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam, maka doakanlah keburukan untuk mereka." Maka ada yang mengatakan, "Mampuslah kabilah Daus." Tapi beliau mengatakan, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku." Muttafaqun alaih. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu kaum Yahudi biasa berpura-pura bersin di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap beliau mau mengucapkan doa untuk mereka. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Namun beliau mendoakan dengan ucapan, Yahdikumullah wa yushlibalakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Begitupun juga dengan memohonkan kebaikan dunia kepada orang kafir. Sebagian besar ulama membolehkan hal ini selama orang kafir tersebut tidak memerangi atau menyakiti kaum muslimin. Pendapat ini bersandar pada riwayat berikut. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang menceritakan dia pernah berpapasan dengan orang yang berpenampilan seperti muslim. Lalu orang tersebut memberi salam kepadanya. Uqbah pun menjawabnya dengan ucapan, "Wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh." Semoga keselamatan juga tercurah kepadamu, serta rahmat dan juga berkah dari Allah. Pelayan Uqbah lalu memberitahu, dia itu seorang Nasrani. Uqbah pun beranjak mengejar orang itu, hingga ia mendapatkannya lalu ia berkata, sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu untuk orang beriman. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu, memperbanyak harta dan anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Namun biar bagaimanapun seringnya kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Jika Allah memang tidak berkenan, maka hal itu tidak bakal terjadi. Sebab hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dia pula yang lebih mengetahui mana orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang punya kerabat bukan muslim? Semoga Allah memberikan hidayah Islam kepada mereka sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.